Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Tegal menggelar musyawarah daerah ke-11 di Hotel Grandian Slawi pada Kamis 28 Agustus 2025. Dalam musda tersebut, Agus Solihin kembali pimpin ketiga kalinya menjadi Ketua DPD Golkar Kabupaten Tegal. Hadir dalam musda ini Ketua DPD 1 Partai Golkar Jawa Tengah Muhammad Saleh, Bupati Tegal Haji Ishak Maulana Rohman, pengurus dan ratusan kader Partai Golkar Kabupaten Tegal. Dalam kesempatan itu, DPD 1 Partai Golkar Jawa Tengah Muhammad Saleh berujar bahwa pihaknya terus berkomitmen untuk mengawal kebijakan dan program Bupati Tegal, sebab DPD Partai Golkar Jateng dan Kabupaten Tegal sepakat untuk terus mengawal kebijakan Bupati Wakil Bupati Tegal periode 5 tahun ke depan. Ia juga mengaku komitmen tersebut sudah dikatakan dirinya kepada DPD Partai Golkar Kabupaten Tegal agar Golkar terus bersinergi dengan pemerintah. Sementara untuk musda 11 DPD Partai Golkar Kabupaten Tegal, Saleh menyebut bahwa hanya ada satu calon yang mendaftar. Dia adalah Agus Solihin yang juga merupakan Ketua DPD Golkar Kabupaten Tegal. Agus Solihin juga telah menerima rekomendasi dari DPP, sehingga ia terpilih kembali secara aklamasi. Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tegal Agus Solihin berujar bahwa dirinya akan mengikuti arahan dari Jateng dan Pusat. Selain itu, dirinya juga akan melakukan konsolidasi mulai dari tingkat kabupaten hingga RT dan RW. Pihaknya juga akan tetap merangkul para kaum muda untuk kaderisasi. Selain itu, ia juga tak lupa untuk merangkul senior untuk memajukan Partai Golkar di Kabupaten Tegal. Ya, pertama tentu kami mengucapkan terima kasih Pak Bupati sudah hadir pada musda Partai Golkar ke-11 di Kabupaten Tegal ini. Kita tahu bahwa Golkar ini kan adalah salah satu pengusung daripada Pak Bupati dalam pilkada kemarin. Dan rekomendasi kita mungkin juga rekomendasi yang cepat untuk Pak Bupati, sehingga kami menegaskan kembali bahwa pada fraksi Partai Golkar yang ada di DPRD Kabupaten Tegal kita tetapkan untuk mendukung program-program yang dilaksanakan oleh Pak Bupati selama 5 tahun yang akan datang. Tentu program-program itu kan ada program yang juga dari kabupaten, yang juga bisa bersinergi dengan provinsi, dan kita tahu bahwa kita juga sama-sama mendukung Pak Lutfi dan Gus Yassin. Yang kita harapkan antara pusat, provinsi dan kabupaten ini bisa sinergi. Di tengah efisiensi anggaran yang masih akan berlangsung tahun depan, Pak, ada penyikapan dari Pak Presiden? Ya, saya kira pertama kita menyikapi efisiensi ini kan sudah ada contoh ya, bahwa efisiensi baik itu dari pusat, dari mereka dengan dana transfer daerah, dan dari kabupaten kota, tentu saya yakin para bupati dan juga teman-teman kita di provinsi juga punya kiat-kiat tentu tidak mengurangi substansi dari pembangunan dalam visi misi kita yang sudah kita laksanakan. Tentu di situ ada aspek prioritas. Nah, prioritas itu mungkin yang paling tua adalah teman-teman dari bupati dan soal musda nih, Pak, tadi sempat menyebut soal regenerasi. Pemerintah apa tahun tentang regenerasi? Iya, kami di DPD 1 Golkar Jateng, komposisi kita sekarang ini yang umur 20 sampai 50 sudah 70%. Yang umur 51 tahun ke atas 30%. Nah, kita berharap di kabupaten Golkarnya juga bisa mengikuti. Karena kita tahu bahwa pemilih besok, pemilih pemula yang Gen Z dan generasi milenial itu akan lebih banyak, sekitar 55 sampai 60%. Jadi kita akan regenerasi kepengurusan yang komposisinya kira-kira seperti itu. Partai Golkar ini menjadi pengusung kami saat proses pilkada. Yang pasti bahwa kebersamaan antara kami dengan Partai Golkar itu tidak hanya selesai di proses pilkada, tapi selama 5 tahun ke depan, selama kami menjabat, dan ini sudah kami sampaikan bahwa kami berharap kita Partai Golkar bersama-sama mengawal kebijakan-kebijakan program kami yang ada di pemerintah Kabupaten Tegal, dan itu juga telah disambut baik oleh DPD provinsi dan kabupaten untuk setuju bahwa kita harus mengawal program Bupati Wakil Bupati yang saya